lagi gitu, aku nggak mau. Jadi kemantapan hati dan support dari suami. Kalau suami support dan hatiku mantap, insya Allah ya aku lakukan. Tapi kalaupun belum, masih banyak hal lain yang bisa aku benahi kok. Intinya kalau udah mulai dari titik nol ya mungkin tertutup yang lebih tertutup dulu dalam segala hal gitu. Terus hatinya lebih dijaga, sikapnya lebih dijaga, ucapannya itu kan itu juga kata ya tadi mulai dari bayi baru lahir kan, aku mau benar gak mau menyanyiakan kesempatan lagi gitu, aku nggak mau. Jadi kemantapan hati dan support dari suami. Kalau suami support dan hatiku mantap, insya Allah ya aku lakukan. Tapi kalaupun belum, masih banyak hal lain yang bisa aku benahi kok. Intinya kalau udah mulai dari titik nol ya mungkin tertutup yang lebih tertutup dulu dalam segala hal gitu. Terus hatinya lebih dijaga, sikapnya lebih dijaga, ucapannya itu kan itu juga kata ya tadi mulai dari bayi baru lahir kan, aku mau benar gak mau menyanyiakan kesempatan yang aku dikasih. Jadi mulai merasa nyaman dengan penampilan Mbak sekarang ini pun. Ya udahlah. Pelan-pelan ya. Doain pelan-pelan. Proses, semua orang punya proses dalam hidupnya yang tidak bisa dipaksakan, dan kalau dipaksakan juga jadi tekanan, akhirnya pakai gara-gara tekanan orang. Oh, karena kata orang kalau habis ini harus begini. Aku pengen, aku memang yakin dan aku benahi diriku juga dulu dalamnya gitu. Tapi cantik loh Bun, makin auranya makin keluar. Amin, ya Allah, doain ya. Tahun 2026 ini banyak hal-hal baik yang datang. Masya Allah perjalanan spiritual seperti apa sih yang dirasakan? Aku tuh memang mungkin karena hidup aku tuh tidak pernah mengeluhkan apapun kepada orang kecuali kepada Allah. Mau urusan sama suami, sama anak, apapun semua pasti aku nangisin di saat aku sholat. Jadi even ke teman, ke siapa, aku tuh orang yang teman banyak tapi aku bukan tipe yang, aku lebih senang mendengarkan. Aku bukan tipe orang yang kayak menceritakan apa-apa gitu kemana-mana gitu. Even kalau aku posting sosmed apa-apa, aku menceritakan kegalauanku melihat sekarang pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak, itu yang aku concern gitu. Tapi nggak yang curhat-curhat apa sih, yang hal-hal kayak gitulah gitu. Karena buat aku nggak mau orang tahu, dan nggak peduli juga sama orang untuk harus tahu keadaan rumah tangga atau hidup atau apa. Karena yang aku pantas untuk menyerahkan hidup aku ya hanya sama Allah, ya hanya Allah yang mungkin karena itu jadi kayak Allah bilang, kamu udah, karena kamu selalu minta nangis, kamu doanya sama aku khusyuk atau apa yang mungkin jadi dikasih kemudahannya setelah badai kemarin. Ya namanya manusia, tapi kan nggak mungkin kita happy terus. Ntar lagi happy ada aja, namanya hidup. Selama masih hidup, masih napas, masih di dunia, pasti ada masalah. Tapi yang satu hal yang aku yakini, sedih gak selamanya, bahagia juga gak selamanya. Hari ini kamu sedih, aku kurang apa sih? Ada aja tiba-tiba dibully apa? Ntar muka aku kurus, dibilang ada nggak aku kayak misalnya dibilang kayak nenek sihir lah, kayak ibu tirinya Rapunzel ya, waktu aku lagi video skincare. Tapi kan aku ya pasti sedih, ada kayak ya Allah aku kurus, aku berat badan turunnya terus juga kan karena memang aku intermittent dan aku juga lagi menghindari obat-obat. Terus bagi aku orang yang ngata-ngatain orang kayak gitu ya dia juga ada masalah sama hidupnya. Jadi aku juga paling ya 1-2 kali aku menanggapi gitu, maksudnya kayak ya emang aku lagi gini, tapi aku bukan tipe orang yang kayak langsung bertindak, bereaksi atau lantas jadi sesuatu yang buat aku jadi gimana enggak juga gitu. Tapi ya udahlah, terserah orang mau gimana. Karena aku dibully yang lebih besar daripada itu juga dulu kan sering. Jadi kayak udah nggak terlalu inilah. Yang penting, tapi kan kenapa bukan kita reaktif, tapi kan Allah selalu bilang selamat. Kalau aku diajarin sama orang tua aku ya, kalau kamu benar, kamu harus ngomong, harus speak up kebenaran. Habis itu udah, tapi jangan terus-terusan kayak klarifikasi, terus-terusan pembelaan diri. Itu mah namanya kita haus validasi, bahasa anak sekarang. Validasi itu boleh selama kamu merasa benar. Sekali aja, habis itu kalau misalnya orang nggak mau denger ya udah nggak apa-apa. Jadi nggak terus-terusan kayak gitu. Jadi itu sih. Jadi memang mungkin ajaran orang tua aku juga yang selama kamu benar kamu nggak boleh diam gitu. Tapi ya juga ada batasnya, jangan kayak
terus-terusan pengen kelihatan bagus gitu ya. Namanya kalau kita manusia ada jeleknya, ada celaknya atau apa ya, kalau kita manusia kan normal. Bun, ada nggak sih doa? Kalian emang mau nampilin 2 jam ini? Makanya. Rencana haji berapa lama? Apa Ujian kemarin dokter Budi Iya. gimana? Aduh, masya Allah. Prosesnya hadiah juga tuh Budi. Sebenarnya aku kalau lebih gila stresnya tuh pas ujian tertutup. Karena itu di 2 jam itu aku ujian tertutup sama 10 penguji. Tertutup memang, maksudnya bukan gak ada boleh orang lain ya. Penguji 10 orang, itu dihantamnya di situ tuh kan. Revisi dan lain-lain tuh yang bikin kita memang down-nya di situ. Tapi terbuka itu lebih deg-degannya tuh karena ada 150 orang nonton, ada penguji dari dalam UNER, penguji dari luar, dan penguji tamu juga ada dihadirin di depan untuk nanya. Jadi kalau kita gelagapan atau kita jawabnya juga, atau pada saat ditanya, kadang kan manusia tuh bisa blank loh. Kita nggak selalu bisa menghandle keadaan gitu ya. Jadi ada momen-momen yang kita bisa bilang, tapi Allah baik banget, aku udah selancar itu menjawab, jadinya mereka juga ngerasa ya layak lah anak ini lulus gitu. Karena karena aku ngerasa benar-benar kayak pas kan itu kan lebih stresnya karena pas juri siapa pengujinya masuk, ada musik itu kan musik, terus pakai bajunya kan udah baju yang baju guru besar ya, baju itu kan. Terus aku kayak wah kok ini hilang semua nih gitu. Kayak begini, aku bismillah, aku baca doa, aku zikir, terus aku dikasih kakakku, kakak Mas Anang dari Jember, baca ini gitu. Pas naik ke podium, aku tenangin diri. Untung pertanyaan pertamanya dari promotor aku, kenapa kamu mau ambil dokter? Aku cerita tuh kan, kalau itu kan hal yang begitu yang lain-lain nanya, aku udah merasa menguasai panggung gitu. Jadi alhamdulillah aku juga 2 jam ujian terbuka. Kalau ujian tertutup aku gelagapan banget sih, parah. Karena teori yang disikat dibantai. Nah kalau di sini kan udah lebih kayak umum ya gitu. Jadi aku ya lebih karena aku menguasai topik aku juga yang ngerjain disertasi aku. Jadi aku juga yang mewawancari orang-orang tersebut yang ada di disertasi aku. Jadi alhamdulillah lancar. Tapi yang kerennya Bunda menyelesaikan S3 ada rencana buat buka apa jadi tenaga pengajar nggak Bunda jadi dosen? Udah. Jadi aku insya Allah abis nyelesain dulu abis haji Juli aku nyelesain S3 di Korea terakhir. Abis selesai Juli aku udah di Solo, terus di Jakarta. Tapi aku bilang ngajarin anak semester 1 dulu ya, aku belum pede nih kan. Jurusan apa Bunda kalau boleh tahu? Nah kemarin anak dari dosen psikologi yang minta, terus yang Solo juga apa gitu, kemarin aku juga nanti belum terlalu dibahas. Yang di Jakarta juga PSDM gitu, yang memang aku paham lah. Gak mungkin aku dikasih jurusan tiba-tiba yang disuruh ngajarin di tempat yang aku nggak paham, malu-maluin. Dapat hadiah cinta, kasih sayang, support itu paling penting. Hadiah-hadiah yang lain nggak penting. Karena jujur, kalau kita seorang ibu, istri ngambil kuliah, kalau tidak ada support sistem yang benar, nggak bakalan selesai. Karena dan dapat juga promotor dan promotor yang baik. Karena aku terus juga saat aku menyerah mau keluar, karena aku bilang Mbak Bida aku mau keluar, aku nggak kuat, udah gak usah dipaksa deh sama Mas Haris gitu ya, nggak malu nanti udah gembar-gembor ngambil S3 tiba-tiba keluar gitu kan. Jadi aku tuh kayak gila, tapi ternyata tuntutan itu yang bikin aku kayak jadi ya vibe ya, bisa aku nyerah sih, bukan masalah malunya sih, tapi bisa aku nyerah, bisa lah di ujung ya, udah waktu mau nyerahnya pasti tengah, pas di ujung udah gas, pasti tengah-tengah tuh yang mau nyerah. Terus kan kalian gak ada yang tahu berapa kali aku di 3 tahun aku di kampus, 300 kali mungkin aku diinfus. Cuma aku enggak itu hiperbolanya. Maksudnya sering banget sampai rumah sakit RSPI, Medistra tuh kayak udah lagi mbak, asam lambung naik, apa gitu. Wah iya, tapi kan aku nggak mau posting lah ya, malu-maluin lah gitu. Karena nggak dirawat. Ini menjawab netizen Bun, soalnya kayak Bunda terlihat santai banget ya S3. Terjawab kan netizen. Ya, makanya baiknya kemarin teman-teman sekelas aku yang akademisi, yang mereka belum lulus, mereka bilang kita ini yang nemenin setiap mau presentasi Mbak Santi di rumah sakit, harus nungguin dia katanya.
Jadi aku minta maaf sama teman sekelompokku karena di awal-awal semester ada aja aku tiba-tiba, mas boleh nggak mas kita presentasinya minggu depan? Aku gak enak banget, aku ini banget nih, ini kumat. Ya Allah, mereka baik-baik sih, makanya mereka cuma kemarin antara maksudnya kayak iya kita ketunda juga gara-gara di semester awal banyak presentasi yang berhubungan sama bahasa anti tertunda juga karena akunya ada aja sama itu. Aduh, karena stres itu loh. After itu tapi udah nggak pernah. S1 S2 aku nggak gini, nggak tahu S3. Wah, Pressure-nya lebih berat. makanya kata orang pun jadi profesor. Ya we'll see. Beratnya masya Allah. Tapi ada momen rambut rontok juga nggak, Bu? Wah, rambut rontok aku sampai pitak aku tuh tanya ke kai klinik, aku 1 tahun loh mas, 1 tahun perawatan rambut sampai mereka gini, cek hormon aman, cek folikel aman, mbak ini apa masalahnya? Ternyata stresnya tuh yang tidak terlihat gitu loh, pressure, terus juga ya kalau di UNER, makanya lulus dari UNER tuh kalau ada yang bilang gimana ya, lulus dari UNER tuh saat kita dikritik mereka nggak, saat kita diuji mereka nggak mikir siapa di depan kita, karena mereka nggak mau kamu lulus dari sini terus ya, jadi perjuangan gue 3 tahun. Dan supportnya Mas Anan gimana Oh sampai dia nemenin? balapan, bukan dia selain support nggak mau kalah. Nah, dia S2 enggak. Dia S2, S1 selesai, S2 langsung UNER. Sekarang S3 udah jalan 1 bulan. Mas Anang udah masuk ambil S3 lagi. Nah dia tuh harusnya wisuda Januari, mundur ke Maret, April yang aku harusnya wisuda April, mundur juga kan karena aku belum siap. Yang kayaknya aku wisuda Juni deh. Dia pas Juni juga. So aku 2 kali nih nungguin kamu. Kalau kamu gak selesai juga gimana katanya? Aku mundur anak Oktober aku bilang. Yaudah. Gitu dia mah nurut banget. Tapi emang romantisnya tuh karena pengen wisuda bareng gitu. Pengen karena kan kayak momen kan, walaupun mundur tapi dia tuh kayak ngerasa ya keluarga, bapak, ibu, anak wisuda bareng tuh kan momen ya gitu. Terus jadinya dia kayak ya udah deh nungguin. Terus saya dia sempet tanya, kalau kamu Juni nggak selesai juga, aku Oktober. Ngapain nungguin? Enggak dia nggak mau nungguin. Aku Oktober. Ya kalau kamu mau, aku bilang. Alhamdulillah. Nunggunya sampai Juni berarti. Sampai Juni 3 kali dia mundur. Oke. Oke. Terima kasih ya Bunda. Semangat. Semoga lancar ya Bu. Iya. Langsung dah.